Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagi-bagi ilmu yang saya dapatkan dari salah satu motivator terkenal yang ada di Indonesia, yang namanya Tung Desem Waringin. Beliau motivator, bukan hanya motivator tapi juga pakar properti. Jadi dia mengadakan pelatihan 3 hari, dapat materinya juga dapat latihannya. Ini biayanya kemarin ikut 175.000, tapi luar biasa. Ini ternyata banyak sekali yang dulu pernah saya lakukan. Jadi di sini letaknya. Jadi kalau bisa semua orang itu, setiap orang itu harus memiliki rincian pengeluaran, ya, pengeluaran makan dalam rumah, listrik, gas dan air, telepon rumah. Ini yang pasti ada. Kalau nggak ada ya nggak usah dikosongin aja. Kemudian nanti di sini total ada berapa pengeluaran yang ini wajib pasti keluar. Kemudian ada yang kedua, pengeluaran yang bisa iya bisa tidak. Makan di luar, piknik. Nah, ini nanti bisa terjadi jika ada target. Kalau nggak ada target ya sampai kapanpun nggak akan bisa dilakukan. Baru kemudian perlu semua orang, setiap orang itu berpikir bagaimana bisa menghasilkan passive income. Ada rumah sewa, kalau punya rumah sewa atau kos pasti dia dapat penghasilan, meski santai-santai, meski piknik, meski apa saja, tapi harus disesuaikan passive income, disesuaikan dengan passive income yang dia terima. Kalau belum mencukupi ya nggak bisa seenaknya kemana-mana. Jadi pengeluaran bisa ya bisa tidak, dan pengeluaran wajib itu harus dilihat dari kondisi active income dan passive income. Royalti buku, royalti kaset, royalti sistem, kerjasama dengan saham Indomaret, saham Alfamart dan lain-lain. Ini royalti sistem. Jadi nggak kerja tapi dapat penghasilan. Nah, kita harus pilih-pilih ini siapa mitra bisnis kita yang layak untuk dijadikan kerjasama sehingga menghasilkan yang namanya royalti system. Kemudian ada active income. Profesi, kalau kita mengandalkan active income, suatu saat seumpama kita lemah di masa tua, ya udah, kalau kita berhenti ya udah, income dan penghasilan kita nggak ada. Maka setiap orang itu harus berpikir bagaimana ada penghasilan meskipun di masa tua. Kalau kita mengharapkan income di masa tua, ya udah, kalau kita pensiun ya udah, nggak ada harapan lagi untuk istilahnya kedepannya. Itu sedikit sekali harapan, mau begini mau begitu, nggak bisa bebas, harus ada passive income. Nah, baru kemudian ini kondisi keuangan. Jika A plus B, maksudnya ini pengeluarannya itu lebih besar, lebih besar daripada passive income dan active income plus, ya berarti ada sesuatu yang harus diusahakan agar ini terpenuhi semuanya, ya, harus terpenuhi semuanya. Nah, kemudian apalagi ya, apabila C lebih besar daripada A, B, berarti Anda financial independent.
ini udah berarti santai. Kalau ini C-nya ini sudah lebih besar daripada A plus B pengeluarannya, pengeluaran wajib dan pengeluaran bisa ya bisa tidak. Nah, langsung ini apa gambaran di Excel ya. Pengeluaran tambahan bisa ya bisa tidak, passive income, active income, analisa. Nah, kalau nggak ada target, nah, tidak ada target, tanpa target ya pengeluaran, pengeluaran makan dalam rumah 350, listrik, gas, air 35.000 ya. Nah, kayaknya ini tidak masuk akal, ini dibantu sama ibu ini lebih, ini bisa lebih, ini 100 lah, tambah 150 lah listrik ya. Kemudian internet ini tambah aja, ini tambah 180, tambah internet Indihome. Nah, ini jumlahnya segini. Kemudian ada tambahan makan di luar ya, kalau pengen bakso, pengen apa saja, mecel, nah ini di limit segini loh, luar biasa lah. Ini passive income-nya masih kosong, ini cuma gambaran aja. Kalau seumpama terjadi punya ini ya udah, ini kosong, ini masih kosong. Nah ini kosong, dibuat kosong. Ini kalau nggak ada target kosong. Ini aktif, nah cuma mengharapkan dari dosen saja. Seumpama saya sendiri 550, ini mah segini 550. Nah ini, dan analisanya, ini analisanya jadi 760 tambah 40 dikurangi ini C dan D, ini ada sekitar 250. Tetapi itu bisa, ini harus diusahakan. Ada apa ini, usaha apa yang aktif ya, yang aktif, yang kita harus gerak. Sama saya jual parfum, aktif, harus jual sendiri, ini namanya active income ya, harus menjual sendiri. Nah, hasilnya kira-kira 2000 lah per botol. Harus mengusahakan satu bulannya itu harus terjual 125. Kalau beras 200 harus menjual dalam satu bulannya habis itu satu ton ya, 1 ton ya 1000. Ini per kilo, ini dapat 200, satu seperempat ton itu satu bulannya. Baru kemudian bisa nanti ininya terpenuhi ini. Ini kalau gula, beli jual gula, jual kopi top, nah, ini dua 2.500 renteng kaos kaki, 2000 berarti harus bisa menjual 125 kaos kaki. Buku bacaan dapat untung 2000 berarti 125 biji, 125 buku. LKS juga gitu. Nah ini terdata, ada angan-angan seperti itu. Ini cuma enggak kalau satu ya berarti yang ini koma, nih aslinya koma, cuma ini saya bulatkan. Maklar sawah, maklar rumah, ini kalau tanpa target. Tapi kalau kita ada target, ini kalau ini ada target, kalau ini ada target, jadi pengeluarannya ini, nah, ini angan-angan aja. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau tidak ya ini pengeluaran, ini target. Jadi analisanya 240 miliar, berharap seperti itu. Jadi harus, kalau aktif income, kalau untungnya ya sama, ini tadi sama,
untungnya per kilo, untungnya per biji 2000, harus mengusahakan menjual sebanyak 122.750.000 biji parfum botol. Wah, ini kapan bisa menjual segini banyaknya? Nah, nanti ada penjelasannya. Kalau passive income, nah ini ada royalti. Ini royalti sewa internet. Wah, ini siapa penggunanya sampai 245, kecuali kalau seluruh Indonesia datang ke Kertosono nyewa, nggak full itu, nggak muat itu, nggak muat. Nah, ini baru bisa membeli secara keseluruhan ini. Nah, ini kenapa saya tulis ini? Ini kemungkinan kalau ini sudah terpenuhi, sudah terbeli. Nah, ini ada ruko sebanyak 50, rumah sebanyak 50, sawah sebanyak 50 per 100 runya, banon 100-nya, apartemen, kos-kosan, hotel, emas. Itu barang itu akan masuk di wilayah sini, pasif income. Jadi ini nanti akan masuk di sini kalau sudah terbeli. Nah, ini akan masuk jadi passive income. Nah, ini masuk di sini. Nah, ini kapan ini terjadi? Kalau ini sudah terbeli semuanya, ini sudah terbeli. Lah bagaimana cara menurut Tung Desemaringin kalau usaha yang namanya active income ini terpenuhi? Dia mencontohkan yang namanya Bill Gates. Kenapa kok Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia? Padahal cuma Microsoft ya, cuma barangnya satu. Tapi dia menjadi orang yang terkaya di dunia. Dia memakai ada IBM, kemudian ada apalagi Apple, ada lagi Oppo, ada lagi Vivo, ada lagi kemudian software Excel, Office, Word. Ini banyak, ini sampai ada berapa ini. Nah, ini larinya IBM lari ke Excel, IBM lari ke Word, Apple lari ke Excel, Apple lari ke Word, Oppo lari ke Excel, Oppo lari ke Word, Vivo lari ke Excel, Vivo lari ke Word. Ini berarti banyak sekali, cuma satu. Padahal dia, kata Tung Desemaringin itu, Bill Gates itu bukan pembuatnya Microsoft asli. Jadi dia beli dari orang yang pintar, kemudian dia jual ke IBM. Pertama kali dia jualnya di IBM, kemudian di lisensi, kemudian dijual sampai banyak sekali dan jadi orang terkaya sampai saat ini. Canggih dia. Nah, nama sistem ini adalah sistem autopilot. Jadi kalau tidak menjual, tidak tersistem, ya kayak gini nanti ya. Kalau sendirian apakah mampu ini 1 miliar 1 miliar kilo beras? Berapa tahun nih baru bisa jual ini. Tapi kalau sampai ini tersistem secara autopilot, sistemnya itu udah bagus, ya udah. Jadi kita kenal 100 orang, tapi 100 orang kenal dengan 1000 orang, masing-masing dari 100 orang itu kenal dengan 1000 orang. Langsung selesai nih. Ini langsung selesai, kata Tung Desemaringin, selesai. Ini cuma gambaran saja dari rencana ke depan itu. Wallahu alam. Kalau Allah menghendaki, ya kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini cuma gambaran saja. Mungkin ini saja dari saya, ini bagi-bagi ilmu kepada
mas-mas, mbak-mbak menindaklanjuti yang kemarin. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.